Yuk kita sama-sama renungkan lagi ya, kita lanjutkan di Kejadian 21 Saudara. Ayat 14 sampai 21. Kapan hari kita merenungkan tentang Ismail yang diusir sama Sarah gitu ya. Nah, hari ini kita akan renungkan sama-sama tentang Ismail ini. Kejadian 21 ayat 14 sampai 21. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Narasi tentang Ismail itu gak dihapus. Memang dia bukan anak perjanjian ya. Anak perjanjiannya itu Ishak. Tapi narasi atau perbincangan atau pembahasan tentang Ismail itu tetap ada. Gak dihapus. Kenapa? Karena janjinya Tuhan di pasal 16 bahwa Ismail ini akan menjadi satu bangsa yang besar. Ya. Janjinya Tuhan kepada Hagar waktu itu. Waktu itu Hagar sendirian, sekarang Hagar dengan Ismail. Kalau kita perhatikan Saudara, antara pasal 16 dengan pasal 21 ini, itu seolah-olah kejadian yang sama. Gitu ya. Seolah-olah ini kejadian yang sama. Saudara kalau lihat waktu itu Hagar ke padang gurun, tapi waktu itu dia lari. Kali ini dia diusir. Waktu itu dia sendirian. Sekarang sama Ismail, ya kan? Waktu itu dia kehausan, sekarang juga kehausan, nggak ada air. Waktu itu dia ketemu sama malaikat Tuhan, hari ini sama, ya. Terus hari itu waktu di pasal 16 malaikat Tuhan berfirman, memberikan satu janji. Di pasal 21 ini bukan cuma satu janji, tapi ada sesuatu yang tergenapi. Punya anak dia. Diulang lagi juga janjinya, akan menjadi bangsa yang besar. Seolah-olah ini sesuatu yang sama ya. Seolah-olah itu sesuatu yang sama. Jadi sebenarnya ini bukan satu kebetulan, tapi ini memang dimasukkan oleh Musa sebagai penulis kitab Kejadian ya. Itu untuk menunjukkan bahwa Tuhan juga memperhatikan Ismail. Tuhan sudah berjanji pada Ismail dan Tuhan tetap memberikan perhatian juga kepada Ismail sekalipun dia bukan anak perjanjian. Gitu ya. Jadi Tuhan terikat dengan janjinya. Tapi memang kita bisa melihat di sini di sepanjang pasal 21 kita akan melihat ada pemisahan. Yang satu anak perjanjian, Ishak, dari situlah akan turun nanti garis Mesias ya, garis sang penebus. Sementara di satu sisi dia memang bukan anak perjanjian, tapi Tuhan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jadi itu ya saudara ya. Musa tetap memasukkan karena nanti antara Ishak dan keturunannya dengan Ismail dan keturunannya ini akan ada sambung menyambungnya terus menerus. Itu ya. Jadi kita bisa melihat semenjak dari awal itu bagaimana Alkitab itu merinci hal-hal seperti itu dengan sangat luar biasa ya, dengan sangat detail menurut saya, gitu ya. Nah, itulah kenapa kita beruntung. Kita kalau kita baca Alkitab, kita tahu, kehendak Tuhan itu seperti ini ya, maksud Tuhan seperti ini. Abraham waktu itu pagi-pagi dia bangun, saudara, dibawakan sekirbat air. Itu jadi sekantongan. Kantongan ini dari kulitnya kambing. Ya, dari kulitnya kambing. Dibawai segitu sama Abraham, sama dibawai roti sedikit, nggak banyak. Nah, sebenarnya Abraham ini sakit, saudara, waktu melepas Ismail. Kenapa? Karena dia sayang juga sama Ismail.
Ismail waktu itu umur 15 sampai 17 tahun. Bayangkan, Abraham lihat Ismail itu 15 tahun sampai 17 tahun. Kira-kira saudara, ngusir anaknya 15 sampai yang sudah 15 sampai 17 tahun bersama-sama, kira-kira itu mentolo enggak saudara? Seorang papa itu enggak mentolo ya saudara ya. Lah tapi kenapa kok sama Abraham cuma dibawa air segitu sama makanan segitu gitu loh. Memang di satu sisi itu ketaatannya Abraham kepada Tuhan. Dengarkan itu Sarah, istrimu, iya kan? Dia taat, tapi hatinya sakit, saudara. Tapi dia waktu itu berpikir, mungkin dia berpikir gini, ini dari sudut pandangnya Yahudi klasik ya. Dia berpikir gini, mungkin Hagar ini nanti bakal lari ke Mesir lewat rute dagang yang biasanya dilalui banyak orang. Makanya dia bawa bekal gak banyak. Karena dalam pemikirannya Abraham, dia pasti lari ke sana, pasti lari ke sana. Pasti ketemu sama orang banyak, gak tahunya enggak. Ismail, Hagar itu ada di padang gurun, habis airnya. Hampir mati ini anak, ya kan? Disitulah kita ngelihat ya, di pasal 16 dengan di pasal 21, kalau kita lihat ya, itu seolah-olah pengulangan. Padahal gini saudara, sebenarnya di pasal 21 itu adalah janji yang berubah jadi relasi. Waktu itu kan belum lahir kan di pasal 16. Tapi di ayat di pasal 21 kita ngelihat Allah mendengar Ismail itu nangis, berteriak dia sama Tuhan. Dari satu janji, sekarang anaknya ada, Tuhan mendengar dia. Artinya ini sudah ada relasi. Saudara, kalau kita lihat pola di dalam Pentatuk itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Polanya selalu gini. Ada rumah, kemudian ada padang gurun, kemudian ada janji, kemudian ada kehidupan yang baru. Gitu ya. Kayak Abraham, dia di rumahnya, ya dibawa keluar, ya. Terus dia menerima janji Tuhan, terus dia mengalami kehidupan yang baru. Kehidupan yang barunya apa? Dia menjadi bapak orang beriman, ya kan? Nah, di kisah-kisah lain kita juga akan bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Kita bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Misalnya Israel di Mesir waktu itu dibawa keluar ke padang gurun, terus menerima janji Tuhan, terus ada kehidupan yang baru, ya kan? Kehidupan yang barunya nanti di mana? Di tanah Kanaan. Kita bisa melihat pola-pola itu berulang kalau saudara baca di Kejadian sampai di Ulangan. Itu kejadian yang akan terus seperti itu. Kenapa? Karena padang gurun itu dianggap sebagai transisi. Padang gurun itu transisi menuju ke kehidupan yang baru. Nah, kita kalau perhatikan saudara, di sejarahnya nanti kapan kita bahas ya lebih banyak. Ismail itu pada akhirnya akan menjadi penguasa di daerah padang gurun situ. Penguasa jalur dagang dia. Kita bisa melihat, oh inilah kehidupan barunya Ismail. Makanya saudara, kadang orang itu banyak berpikir ya soal dibawa sama Tuhan ke dalam tanda kutip padang gurun gitu ya. Tiap orang pasti punya padang gurunnya sendiri-sendiri kan, ya kan? Tempat di mana kita kehausan, tempat di mana kita kelaparan, tempat di mana kita merasa nggak sanggup gitu ya. Tapi sebenarnya padang gurun itu adalah sebuah ruang transisi, ruang satu perubahan. Bangsa Israel diproses habis-habisan di mana? Di padang gurun. Bukan di Kanaan ya saudara ya. Kanaan itu kan janjinya. Padang gurun memprosesnya, dihilangkan satu generasi waktu itu. Dihilangkan satu generasi. Kenapa? Supaya generasi yang baru itu adalah generasi yang siap untuk mengelola tanah perjanjian. Bukan generasi yang hidup dalam mentalitas Mesirnya. Bayangkan kalau orang Israel masuk ke tanah Kanaan yang subur kayak gitu, tapi sementara mereka masih punya hati Mesir, saudara. Mereka kalau mereka merasa nggak sanggup dikit, saudara, mungkin dijual tuh Kanaan itu. Iya kan, gerundel-gerundel nggak sanggup aku, wes ditawak noai gitu, iya toh, bener nggak? Iya, banyak orang kalau nggak siap menerima sesuatu yang baru itu malah jadi kecelakaan buat dia, ya kan?
malah jadi sesuatu yang mencelakakan dia. Ya saya nggak bayangkan loh Israel masuk ke Kanaan dalam kondisi seperti itu. Wah enak adik Mesir yo. Wes kalau nggak atau gini kalau nggak dijual, wes gini aja kita janjian aja sama Mesir. Mesir kirimin orang memerintah kita di sini. Oh iya toh bisa aja kan kayak gitu. Tapi Tuhan nggak mau yang kayak gitu. Ini tanah yang aku sediakan untukmu. Iya toh tanah yang aku sediakan untukmu. Nah supaya kamu siap, kamu harus diproses. Prosesnya 40 tahun orang-orang Israel di padang gurun itu muter aja di situ 40 tahun gitu. Iya, tapi tetap buap. Satu-satunya bangsa yang di Alkitab dicatat ngajak Tuhan bertengkar dia orang Israel. Orang Kristen hari ini kan ya kayak gitu sama aja. Orang-orang Kristen kayak gitu. Tapi kita jangan ngikuti yang kayak gitu. Kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan. Nanti kita akan belajar sama-sama di sini, saudara ya. Kita akan belajar sama-sama. Di ayat yang ke-16 dibilang gini. Mulai ayat ke-15. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Loh, anak ini kok dibuang sama Hagar gitu ya. Mungkin orang berpikir kayak gitu, tapi sebenarnya kalau dalam budaya saat itu sesuatu yang wajar. Wajarnya bagaimana? Wajarnya gini, biasanya orang tua gitu ya atau keluarga itu menjauhkan orang-orang yang mau mati. Gitu loh. Jadi memang dijauhkan. Kenapa? Karena mereka menghindari trauma visual. Trauma visual itu kan gini. Kayak misal saya kalau ingat-ingat papa ya saudara ya. Papa itu kan meninggalnya pas di hadapannya saya gitu loh. Saya ngelihat langsung papa itu meninggal waktu itu. Saya nganter, saya bawa balik papa ke kamar. Pas waktu nggak nafas, saya juga yang tahu gitu ya. Saya manggil dokternya juga, manggil perawat juga. Sampai hari ini saya itu terkenang gitu loh saudara. Itu jadi satu kenangan. Saya juga 2 kali. Engkong, 3 kali. Engkong, emak, papa. Gitu ya. Itu jadi saya itu terkenang gitu. Sampai hari ini terkenang. Nah, tapi orang zaman itu memang sengaja dijauhkan. Kenapa? Supaya mereka nggak trauma. Kadang orang kalau sudah trauma itu dia mau move on itu susah, ya toh. Ada yang sampai dia bertahun-tahun gitu ya masih oleng dia. Ada yang bertahun-tahun masih inget-ingetan. Nanti inget dikit nangis. Kamu tuh fotonya Uwin gitu langsung nangis. Nah iya toh. Nah kayak gitu. Ingat hidupnya. Iya. Makanya orang kalau zaman dulu di budaya waktu itu disingkirkan, dibuang jauh-jauh dalam tanda kutip ya, dijauhkan biar aku gak trauma. Tapi nangis ya, nangis. Nah itulah kenapa terus di ayat 17 Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Allah mendengar itu bahasa Ibrani-nya Shama. Shama itu artinya mendengar, ya memang mendengar, memperhatikan, memahami, menaati, dan merespon. Tapi dalam filsafat Ibrani itu gini, orang mendengar itu nggak cuma mendengar. Kalau di bahasa Indonesia, kita mendengar dengan melakukan itu sesuatu yang berbeda, bener nggak? Mendengar, bertindak itu sesuatu yang berbeda. Mendengar ya mendengar aja, dilakoni ya belum tentu. Iya toh? Direspon ya belum tentu, wong cuma dengar aja kok. Makanya kalau di Indonesia ada istilah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya kalau masuk. Nah, tapi dalam filsafatnya orang Ibrani, mendengar itu satu paket sama melakukan. Jadi, makanya mendengar itu akan menghasilkan kasih dan ketaatan. Tapi gini, itu tergantung konteks juga, kayak di Kejadian pasal 3, karena engkau mendengar. Perempuan itu mendengar dalam artian apa? Mendengarnya tuh gini, ia mendengar sekaligus dia melakukan pemberontakannya. Jadi dia berkomitmen dengan pemberontakannya juga. Pendengarannya itu sepaket dengan komitmennya dengan pemberontakan. Tapi dalam hal ini Allah mendengar, ya. Allah mendengar. Mendengar artinya apa? Gini, Tuhan
memang mendengar, tapi nggak cuma sampai mendengar. Dia memberikan anugerahnya untuk Ismail waktu itu. Ismail mungkin udah nangis, ngerengi gitu ya mungkin ya. Dia kan gini saudara. Dia bertahun-tahun lihat Abraham mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Betul ya? Saya yakin Ismail juga ikut diajar sama Abraham. Ayo sama papa yuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dia tahu betul siapa Allahnya Abraham. Dia mengenali papaku nyembah ini. Iya toh? Waktu itu dia mungkin sudah berpikir dia akan mati. Kepanasan, dia nemu semak-semak, ditaruh iup-iupan dikit di bawahnya semak-semak. Tapi kan nggak mungkin sebadannya kena iup-iupan saudara. Iya kan? Pasti ada panas-panasnya. Haus lagi, lapar juga. Disitulah dia mulai ngerengi mungkin dia. Dan mungkin dia ngomong sama Tuhan, dia udah nggak punya tenaga. Tapi yang tersisa mungkin dia merintih kayak gitu. Tuhan. Mungkin gitu ya. Nah, disitulah Tuhan mendengar dia. Tapi bukan cuma mendengar, tapi Tuhan bertindak. Memberikan dia anugerah, mendengar sekaligus menyatakan kasihnya buat Ismail. Makanya Tuhan itu bergerak mengasihi dulu, baru memberikan perjanjian dan konsekuensinya. Jadi bukan gini, ayo kamu ini ya, kalau saudara perhatikan ya, kayak Abraham gitu. Tuhan kan ngasih perjanjian dulu kan, ya kan, baru kalau kamu setia, kan gitu ya. Polanya kan selalu kayak gitu ya. Kalau kita lihat di perjanjian lama, kalau nanti kamu setia, baru begini. Tapi Tuhan memberikan janji dulu kan. Jadi gini saudara. Makanya Tuhan itu sebenarnya membuat kita menerima janji, mengenali dia dulu, baru mengajak kita masuk. Gitu loh. Saudara, dulu waktu saudara bertobat, saudara menerima janji Tuhan dulu, atau saudara menerima kasih Tuhan dulu? Menerima kasih Tuhan dulu, iya kan? Kayak dulu, misalnya waktu Bupil pertama kali bertobat dulu ya. Bupil waktu itu menerima perbuatan Tuhan dulu, atau Bupil belum apa-apa sudah janji sama Tuhan dulu? Menerima dulu ya. Menerima pertolongan Tuhan dulu kan? Iya kan? Kita pertobatannya kan kayak gitu kan saudara. Merasakan Tuhan dulu. Iya kan? Nah, sebenarnya sama dengan apa yang terjadi pada Ismail hari itu. Tuhan mendengarkan dia. Makanya gini saudara. Makanya sebenarnya hidup kita ini hidup yang hanya oleh anugerah Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, waktu kita berharap kepada Tuhan, Allah mendengar. Allah mendengarnya itu nggak kayak definisinya orang Indonesia lah. Tuhan kan cuma mendengar toh, tapi dia belum tentu bertindak, belum tentu menolong. Enggak. Alkitab ini yang nulis orang Ibrani, saudara. Bukan orang Indonesia. Kalau Alkitab ini yang nulis orang Indonesia, saya pantas ragu, saudara. Ragu dalam artian apa? Allah mendengar lah. Mendengar, torek. Gitu ya kan? Putus asa aku gitu. Tapi karena ini yang nulis orang Ibrani, saudara. Orang Ibrani dalam pandangannya mereka, dalam filsafatnya mereka, mendengar itu sama dengan melakukan. Bobotnya sama, itu berdampingan. Nggak bisa dipisahkan, karena itu seperti dua sisi mata uang. Disitulah saya yakin, kalau Allah mendengar doa saya, dia juga pasti melakukan sesuatu untuk saya. Gitu. Kalau Allah mendengar doa-doa kita, artinya apa? Dia juga akan melakukan sesuatu untuk kita. Dia juga akan memberikan anugerahnya untuk kita. Anugerahnya bukan anugerah yang abstrak, tapi anugerah yang sungguh-sungguh akan dinyatakan di dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana Tuhan menyatakan, bagaimana Tuhan menunjukkan penyertaannya kepada Ismail waktu itu. Karena sebenarnya inilah di sini inti dari pasal ini, dari pembahasan 14-21, intinya ada di Allah mendengar. Allah mendengar apa? Dia mendengar sekaligus dia melakukan sesuatu untuk Ismail. Itulah kenapa namanya tetap ada di Alkitab, gak dihapuskan. Karena Tuhan sudah berjanji. Karena dia berjanji, anugerahnya ada juga atas Ismail.
karena anugerahnya ada, dia juga akan menyatakan anugerahnya atas Ismail. Nah, saudara sampai di sini paham ya, saudara ya. Nah, disitulah, saudara, akhirnya kalau kita lanjutkan, saudara ya, di ayat di pasal ke-16 kita bisa melihat Hagar waktu itu masih kuat nggak? Masih kuat. Dia lari loh ya, dari kan dia dikerasi sama Sarah. Dia bisa lari, memutuskan lari. Hari itu dia nggak lari, dia diusir, saudara. Ya, waktu di pasal 16 dia masih bisa berdebat. Hari itu dia sudah nggak bisa berdebat lagi, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia cuma bisa meletakkan anaknya, dia nangis, dia meratapi nasibnya. Artinya apa? Di Kejadian 21 dia sudah mencapai batas kekuatannya. Jadi Alkitab sebenarnya sedang menunjukkan pasal 16 dengan pasal 21 ini perkembangan situasinya Hagar berdasarkan pengalaman-pengalamannya Hagar. Hagar dulu masih kuat, sekarang dia sudah mencapai batas kekuatannya. Udah gak sanggup lagi dia cuma bisa nangis, anakku mati ini, anakku mati. Itulah kenapa di ayat ke-19, saudara, di ayat ke-19 dibilang gini, lalu Allah membuka mata Hagar. Setelah Tuhan ngomong di ayat 17, apakah yang kau susahkan Hagar, janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring, dan seterusnya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Membuka itu pakah itu membuka lebar dan membuat orang mampu melihat. Kata ini sebenarnya jarang dipakai di Perjanjian Lama, jarang dipakai, saking jarangnya. Makanya kalau ada kata ini, itu pasti punya nuansa teologis, pasti punya makna teologis yang mendalam, gitu ya. Karena kata ini jarang sekali dipakai di Perjanjian Lama, saudara. Nah, artinya apa? Gini, saudara. Saudara, dalam filsafat Ibrani, mata itu lambang dari persepsi, lambang dari pemahaman, tapi dia juga lambang dari kemampuan mengenali realitas, kemampuan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di sekelilingnya. Jadi bagi orang Ibrani, kalau kata ini disebut mata, gitu ya, maka Hagar melihat. Melihat itu mata, ya kan? Yang dipakai apa? Mata. Karena yang nulis ini orang Ibrani, saudara. Hagar pada akhirnya dibuka matanya, dibuka kemampuannya untuk melihat realitas di sekelilingnya, untuk melihat kenyataan-kenyataan di sekelilingnya. Kenyataan apa? Ya, sebenarnya sumur ini sudah ada apa nggak ada sih, saudara? Kalau menurut saudara? Sebenarnya gini, oke ya, ada yang nggak ada, gitu ya. Ada yang ada yang nggak ada. Tapi ada yang bilang sumurnya diciptakan Tuhan waktu itu. Tiba-tiba ada sumur, gitu ya. Tapi kalau kita melihat kata-katanya, saudara, sebenarnya sumurnya sudah ada. Tapi Hagar tidak menyadari ada sumur di sana. Iya. Di padang gurun yang sekian itu, yang luas itu, ada sumur. Tapi karena keputusasaannya, karena rasa sakit hatinya mungkin, ya, karena rasa pahitnya, karena rasa jengkel dan sebagainya, perasaan yang campur aduk itu, dia nggak melihat ada penyertaan Tuhan. Ditaruh anaknya, kira-kira sepemanah jauhnya, pemanah jauh, mungkin sekitar 20 meter, 25 meter, 30 meteran mungkin, sekitar segitu. Ya, mungkin sekitar segitu, ditinggal anaknya jauh di sana. Kalau mati aku nggak trauma gitu, nggak lihat gitu. Saking putus asanya, dia nggak melihat bahwa sebenarnya penyertaan Tuhan ada. Sumurnya sudah ada, tapi dia tidak melihat. Tapi lihat, begitu Tuhan berfirman, Tuhan membukakan matanya, dia sekonyong-konyong melihat ada penyertaan Tuhan. Di situ ada sumur ternyata. Jadi sebenarnya realitasnya atau kenyataannya bukan ada pada sumurnya, tapi pada apa? Pada kemampuan Hagar untuk melihat bahwa Tuhan sudah menyertai dia. Banyak orang itu sebenarnya gini loh, saudara. Orang itu ya, pada waktu dia kalut, dia nggak pernah lihat apapun penyertaan Tuhan. Ya toh, yang dilihat apanya?
masalahnya. Yang dilihat apa? Padang gurunnya. Yang dilihat keputusasaannya terus. Betul nggak? Karena yang dilihat itu terus, dia akhirnya nggak pernah menyadari bahwa Tuhan itu membentuk penyertaan demi penyertaan di sekitarnya. Ada orang-orang yang nantinya dikirim sama Tuhan untuk nolong. Bener nggak? Kita tuh udah jujur aja. Kita ini kebanyakan, saudara ya. Tuhan nolong kita caranya pakai malaikat atau pakai orang di sekeliling kita. Ayo waktu kita ini ada di dalam pergumulan gitu ya. Berapa kali kita melihat penyertaan Tuhan, mujizat yang benar-benar spektakuler yang seperti air berubah jadi anggur gitu. Pernah nggak kita ngalami yang kayak gitu? Benar-benar spektakuler. Seolah-olah kayak air berubah jadi anggur. Jadi ini ceritanya nggak ada orang yang lain yang nolong, cuman tangannya Tuhan aja jret turun kayak gitu. Berapa kali yang kayak gitu ngalami? 2 kali ya. Nah sekarang saya tanya, masalahnya ada berapa? Banyak, tapi kok cuma 2 kali? Gitu, ayo. Apa maksudnya yang kayak gitu, yang spektakuler kayak gitu cuma ngalamin 2 kali aja kan? Yang kecil-kecil Nah, yang betul. Sebagian besar, bahkan saya mau bilang 99% pertolongan Tuhan itu kan sebenarnya lewat apa yang terjadi di sekeliling kita, bener nggak? Artinya apa? Itulah penyertaan Tuhan, gitu loh. Penyertaan Tuhan itu alami. Itulah yang namanya providensia, saudara. Providensia itu apa? Providensia itu pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya. Ya. Terus pemeliharaan Tuhan yang mengarahkan pemahaman manusia untuk melihat bahwa tangan Tuhan itu sebenarnya ada untuk dia. Nah, gitu loh. Jadi saudara, saya tuh mikirnya gini. Kalau kita belajar dari Hagar, ya. Saya ingin ngomong gini. Ini bukan masalah mujizatnya loh ya, saudara ya. Bukan masalah mujizatnya, tapi percayalah bahwa dalam setiap level kehidupan kita, dalam setiap babak kehidupan kita itu selalu ada penyertaan Tuhan. Kita mungkin nggak ngelihat gini penyertaan Tuhan yang kayak yang benar-benar spektakuler 5 roti, tiba-tiba lu kok rotinya tambah banyak kayak gini. Apa kita juga nggak ngalami kan? Waktu kita butuh uang ini misalnya, butuh uang, terus tiba-tiba kita punya minyak goreng ini. Minyak gorengnya nggak habis-habis, saudara. Dituang, penuh lagi, dituang penuh lagi, sampai kita bisa jualan minyak kan nggak gitu kan? Tuhan itu sebenarnya sedang mengubah persepsi kita. Setiap saat itu sedang mengubah persepsi kita, gitu loh. Mengubah persepsi kita untuk apa? Untuk melihat bahwa Allah itu Allah yang hidup. Jadi inilah yang sebenarnya sedang Tuhan lakukan kepada Ismail dan Hagar. Tuhan bilang bahwa dia mendengar, aku sudah mendengar. Hagar pasti memahami. Oh, karena dia sudah mendengar, dia pasti juga sudah melakukan. Gitu loh. Sudah melakukan sesuatu. Itulah kenapa. Kemudian setelah Tuhan berfirman seperti itu, matanya tiba-tiba terbuka, das. Dia ngelihat, ada ternyata sumur. Apakah satu kebetulan Hagar jalan ke sana dan tiba-tiba dia ngelihat sumur waktu itu? Enggak kebetulan. Saya percaya Tuhan sebenarnya menggiring dia ke arah sumur itu. Tuhan memberikan dia satu pengalaman. Ya, satu pengalaman apa? Satu pengalaman yang membuat dia paham bahwa Tuhan mendengar. Bukan cuma mendengar, tapi Tuhan mendengar sekaligus Tuhan bertindak. Gitu. Itu adalah satu pengalaman yang luar biasa buat dia. Pengalamannya natural. Itulah kenapa, saudara ya. Saudara, kita nggak usah teriak-teriak sama Tuhan gini, Tuhan mana mujizatmu, Tuhan mana mujizatmu. Percayalah, tanpa kita minta pun providensianya Tuhan, penyertaannya Tuhan itu ada di sekeliling kita. Gitu loh. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dimanapun kita berada, itu selalu ada penyertaannya. Saya nggak kepingin ngomong soal ini nanti mujizatnya kita yang menentukan hasilnya. Tuhan, aku berdoa untuk ini, pasti hasilnya kayak gini. Enggak. Tuhan tuh Allah yang berdaulat, dia yang ngatur hasilnya. Yang jadi tugas kita adalah menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita di sekeliling kita. Gitu loh, saudara. Jadi sebenarnya di
ayat 14 sampai ayat 21. Kuncinya ada di mendengar dan melihat. Mendengar artinya kita tahu Allah itu mengasihi, Allah itu mendengar sekaligus dia menyatakan tindakan kasih. Kita melihat, kemudian kita melihat, artinya apa? Kita memahami bahwa Allah mendengar kita, gitu loh saudara. Jadi saudara, saya ingin dorong kita semuanya, yuk jangan menyerah ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini kan sebenarnya sedang menghidupi rencana Tuhan. Ya, kita hidup ini rencana kita sendiri apa rencana Tuhan sih? Rencana Tuhan. Tapi bukan berarti terus kita pasif loh saudara ya. Seperti Hagar, dia nggak pasif. Itulah kenapa kalau kita baca ya di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Shema. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah, terus langsung perintah kan di situ. Dengarlah itu gini. Kamu jangan cuma dengar, tapi kamu juga melakukan. Karena semakin kamu mendengar, kamu juga pasti semakin melakukan. Jadi semenjak perjanjian lama, soal orang pilihan Tuhan pun itu sudah ada standarnya. Orang pilihan Tuhan itu gak cuma sekedar dia ngomong aku menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Tapi dari perjanjian lama itu sudah ada standarnya. Dengar itu apa? Dengar itu dia mendengar sekaligus melakukan. Jadi gak ada pemisahan. Kalau dia tidak mendengar, dia juga tidak akan melakukan. Kalau orang ngomong dia mendengar tapi dia tidak melakukan, sebenarnya dia juga tidak mendengar. Gitu ya. Nah makanya saudara, gini ya, semakin orang, kalau kita mau ngelihat dia orang pilihan Tuhan apa bukan, gampang kok, lihat aja hidupnya. Hidupnya jadi pelaku firman enggak? Kalau dia hidupnya enggak berintegritas dengan Tuhan, nonsen. Makanya tiap orang bertanggung jawab untuk dosa-dosanya sendiri, tiap orang bertanggung jawab untuk hidupnya, tiap orang bertanggung jawab untuk pilihannya. Tuhan memang sudah menetapkan segala sesuatu, tapi tiap orang bukan berarti dia tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Jadi kita bisa berdoa.